Assalamualaikum Pari. Waalaikumsalam, Dit. Silakan duduk. Tumben kamu kesini, ada apa ya, Dit? Begini Pak, Adit ini membuat pengakuan bahwa Adit tadi tidak sengaja membuat teman Adit menangis Pak. Kalau boleh tahu kenapa si Amira itu menangis? Adit tidak sengaja saya menghampiri Amira dan bertanya berapa nilai yang didapatkannya. Awalnya saya merasa bangga bahwa saya lebih hebat dari Amira. Dan senang itu tadinya saya keluarkan dengan mengucapkan nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu lebih tidak belajar dengan benar sih. Belajar lebih keras lagi ya. Dengan nada menyindir. Terus tiba-tiba menangis. Saya merasa menyesal telah melakukan itu Pak. Begitu masalahnya. Adik, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tapi tindakan kamu mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi itu adalah hal yang mulia. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kalau Bapak jadi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Iya Pak, saya ingin mencari solusi atas permasalahan ini Pak. Syukurlah kalau kamu menyadari hal itu. Kamu mau tidak berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi. Iya Pak, saya berjanji. Kamu melakukan itu pasti punya alasannya kan? Iya Pak, saya rasa bangga yang saya ekspresikan dengan membandingkan nilai saya dengan orang lain Pak. Pada akhirnya malah menyakiti orang lain dengan tindakan saya Pak. Seperti itu. Tindakan kamu menyadari hal ini juga merupakan yang tepat, Adit. Akhirnya kamu menyadari bahwa hal itu berdampak dengan merugikan orang lain. Iya. Baiklah, Adit. Sekarang Bapak ingin menyandingkan dengan nilai-nilai kesepakatan kelas yang udah kita buat. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas kita ke poin ketiga Pak, bahwa setiap anggota perlu menghargai satu sama lain. Oh, apakah tindakan kamu sudah tepat dengan keyakinan kelas yang udah kita sepakati? Belum Pak. Apakah kamu mau memperbaiki masalah ini, Dit? Mau Pak. Tindakan apa yang kamu lakukan agar hal ini tidak terulang kembali, Dit? Saya cukup merasakan syukur dan bahagia atas pencapaian yang saya dapatkan. Cukup dalam hati saja ya, dan kalau saya menemukan teman yang kurang beruntung, saya seharusnya memberikan motivasi, bukan mengejek Pak. Baguslah. Dit, jika kamu sudah menemukan solusi dari masalah ini, sekarang kamu boleh pergi atau boleh pulang, silakan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Dit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit, kelas 82. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan wali kelas saya, yaitu Pak Pari. Saya berdiskusi tentang sifat menghargai antar teman. Pak Pari mengajarkan saya tentang sifat saling menghargai antar teman. Terima kasih Pak Pari. Nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pari. Siang, Dit. Silakan duduk, Nak. Jadi Bapak manggil kamu ke sini ingin menanyakan sesuatu. Saya dengar dari ketua kelas, katanya kamu harus bertengkar sama Chandra. Iya Pak, habisnya saya kesal. Kamu kesal kenapa, Dit? Si Chandra selalu menyontek pekerjaan saya Pak, bukan saja PR, tapi juga menyontek soal yang diberikan oleh guru. Oh gitu masalahnya. Wajar kalau kamu marah sih. Kalau Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Iya. Lalu apa yang kamu lakukan kepada si Chandra? Saya marah-marah Pak dan memaki-maki Chandra di depan teman-teman. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu ada alasannya. Iya Pak, saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi hanya menyontek, tidak mau berusaha sendiri. Iya, Bapak tahu. Wajar kalau kamu marah. Kamu pasti tidak rela hasil payah kamu dicontek sebegitu oleh Chandra. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu. Misal, kamu memukul atau berkelahi. Sekarang coba kita pikirkan bersama. Kamu marah dan maki-maki si Chandra di depan teman-teman, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas kita apa yang udah kamu langgar? saling menghormati antar teman Pak. Benar sekali. Menurut kamu, kita saling menghormati antar teman, penting tidak untuk kamu? Penting sekali Pak. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Iya benar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang menyontek, saya akan melaporkan kepada mana saja ada wajib. Tepat sekali tindakan kamu, Nak. Tetap semangat ya. Dan sekarang kamu boleh kembali. Terima kasih Pak. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama, saya dari kelas 82. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan wali kelas saya, yaitu Pak Pari. Kalian berdiskusi tentang pengendalian diri dari amarah. Karena perilaku teman saya yang bercontek, saya jadi marah. Pak Pari mengajarkan saya agar saya harus banyak bersabar dan saling menghormati antar teman. Terima kasih Pak Pari nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk menjadi moderator pada kegiatan kita kali ini. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Morawa, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Morawa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta CGP Angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta lagu Mars Deli Serdang. Bapak Ibu hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Dilanjutkan dengan lagu Mars Deli Serdang. Kita raih cita-cita membangun Deli Serdang tercinta, kuatkan semangat berjaya demi menggapai asa mulia. Deli Serdang maju dan sejahtera, itulah pemimpin arif dan bijaksana, beragam masyarakat semua, beragam agama, etnis dan budaya, bersatu padu bergandengan tangan. Masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan.
agama, etnis dan budaya bersatu padu bergandengan tangan. Masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan. Majulah, majulah, maju, wahai diri sedangku, ayo maju, bersama kita bersatu. Majulah, majulah, maju, diri sedang tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga diri sedang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Semoga diri sedang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Pak Faujal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdoa dan memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa ini saya pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa hamba kami, dan berilah kami kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kelancaran, kemudahan rezeki padamu ya Allah. Dan ya Allah, lancarkanlah acara kami, dan semoga kegiatan kami untuk kedepannya, terutama CGP di angkatan ke-10 berjalan dengan baik. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, semoga di guru-guru di SMP Negeri 5 untuk kegiatan kedepannya, terutama untuk CGP angkatan 11 agar bisa lulus dan berjalan dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Doanya yang sudah dipimpin oleh Bapak tersebut. Baik, acara selanjutnya adalah arahan serta bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah maupun yang mewakilinya. Kepada Bapak Ahlomuan dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu Sertini pembawa acara pada pagi hari ini. Pertama-tama kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih dan berkatnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan yang baik bisa kita berkumpul di ruangan ini untuk pelaksanaan pengimbasan CGP ke-9. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, pada saat ini tidak berada di tempat, ada urusan diklat hari ini, jadi digantikan dengan saya. Yang kami hormati juga Bapak Sitompul selaku PKS Kesiswaan, dan begitu juga buat Bapak CGP ke-9, dan begitu juga buat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada hari ini untuk mendengarkan pengimbasan yang disampaikan oleh Bapak CGP ke-9. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh CGP 9 kepada Bapak dan Ibu Guru bisa kita terima, kita laksanakan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita. Jadi mudah-mudahan CGP 9 dapat maju terus, jaya terus untuk melaksanakan program calon guru penggerak tahun 2023. Terima kasih. Mudah-mudahan kita
sehat semua. Jadi kami buka acara ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan bimbingan ataupun arahan pada kegiatan kita pada kali ini. Masih semangat Ibu-ibu? Masih. Baik, acara selanjutnya adalah pembebasan oleh CGP terkait tentang budaya positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul dalam acara diseminasi di Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Merawa. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita akan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudi kiranya memenuhi undangan saya untuk dapat hadir untuk pengimbasan di Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Merawa. Baik, sebelum masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Jadi ice breaking kita kali ini yaitu next, minta tolong Dan Kiki, ada pasalnya ya Bu, Bapak Ibu. Pasal 1, saya tidak pernah salah. Baik, dan kemudian pasal 2, jika saya salah kembali ke pasal 1. Seperti itu. Mati Bapak terus saya. Ya, kurang lebih seperti itu Bu. Saya mempunyai hak veto dia. Jadi saya selalu benar. Seperti itu. Seru buat, seru. Baik. Jadi kita langsung ke kuis kita kali ini tebak gambar. Jadi ada beberapa gambar, kemudian bisa disimpulkan di situ misalnya salah satu pahlawan, warga sekolah atau lain sebagainya. Jadi bisa Bapak Ibu tebak. Dan apabila Bapak Ibu bisa tebak gambar, ada hadiahnya dari saya. Seperti itu. Hadiahnya adalah nanti kejutan hadiahnya. Misalnya salah satunya mungkin bisa foto sama saya. Itu kan contohnya, contoh. Baik, kita mulai yang pertama. Di sini ada 4 gambar Bu. Udah cluenya. Ini contoh pertama. Contoh pertama. Contoh. Udah. Ini ada 4 gambar. Ini contoh ya. Ini contoh. Cluenya salah satu pahlawan nasional. Coba Bapak Ibu, ada yang tahu? Iya, mungkin. Tapi nanti dijawab kemudian berikan alasannya. Karena kalau jawab doang tanpa alasannya ya nggak mungkin lah itu ya. Paham ya? Kalau dia dijawab tapi tidak tahu alasannya, tidak akan dapat hadiahnya. Seperti itu. Paham ya? Oke, ini jawabannya Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Ini pertama Kiki. Oke. Ini dihajar dia sama yang lain. Dan ini dia bernama Fadlijon anggota dewan. Dan ini artis bernama Tara. Jadi Ki Hajar Dewantara. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Next, ini baru soal yang kedua dapat hadiah. Warga sekolah cluenya. Bukan warga sekolah. Cluenya warga sekolah. Ayo, ini gampang. Ini yang paling gampang. Salah satu yang paling gampang. Warga sekolah. Nggak ada. Cluenya warga sekolah dan di sini ada gambar huruf 5. SMP Negeri 5 Tangan Bu. SMP Negeri 5 Tanjung Merawa. Jawabannya Bu kurang tepat. Sedikit lagi. Tunjuk tangan ya Bapak Ibu ya. Tunjuk tangan. Dan ini ada hadiahnya dari saya. Ayo dong Bu. Ini salah satu yang paling gampang loh Bu.
Tanpa Bahkan lagu ya Pak. ini Lu silakan Bu Hana. Guru SMP 5 Najib Morawa. Sayang sekali jawaban Ibu kurang tepat. Ini cluenya warga sekolah. Silakan. Ini gampang sekali Bapak Ibu. Iya silakan Ibu Yani. Sumiam. Sayang sekali kurang tepat. Warga sekolah. Cluenya Aurun angka 5. Ayo dong. Ayo dong. Angkat tangan. Ya, silakan. Jawabannya Fahri. Saya sekali kurang tepat lagi. Ayo dong Bapak Ibu. Ayo dong, ayo dong. Angkat tangan Ibu. Ya, silakan. Usumil. Saya sekali kurang tepat. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Li itu 5, Li-nya 5, emaknya itu Mai. Kamai. Iya tepat sekali jawabannya. Jadi jawabannya itu Mei. 5 kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi Ibu Mai. Jadi jawabannya adalah Ibu Mai. Tepuk tangan untuk Ibu Tuya. Jawabannya adalah jajanan. Selamat. Jadi itu jawabannya. Baik, ice breaking yang kedua. Silakan dan Kiki. Di sini ada gambar seperti ini dan cluenya pejabat negara. Ayo dong Bapak Ibu, pejabat negara. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ini mungkin salah satu juga soal paling gampang di SPG kita kali. Silakan Ibu Retno. Nadiem Makarim. Coba diberikan alasannya kenapa bisa kena di Makarim. Karena rumah itu kayaknya itu nah. Terus pejabat negara, menteri, apalagi kita di bidang pendidikan pasti berhubungan dengan Pak Nadiem kan. Terus mobil itu ya car. Dari bahasa Inggris dia mobil. Kemudian saya berbahasa Inggris tadi Nadiem Makarim. Baik, tepat sekali jawaban Ibu Retno. Tapi alasannya yang kedua mungkin kurang tepat. Jadi kenapa ini kan nun, jadi nun dalam bahasa Arab nah kan. Kemudian ini mobil, dia lagi ngidupi lampu tuh ngedim. Jadi ngidupi lampu, dim. Jadi Nadim seperti itu. Tepuk tangan Ibu Retno. Selamat. Dia mendapatkan hadiah. Baik, soal ice breaking berikutnya. Di sini ada gambar satuan gambar kemudian cluenya warga sekolah. Ini dulu sempat fenomenal Bu dengan hal-hal mistiknya. Bukan Sumanto Pak, tunjuk tangan ya. Warga sekolah ini Bapak ini berkaitan dengan hal-hal mistik yang dulu pernah kita yang sangat gempar di daerah Sumatera Utara ini. Kurang tepat ini. Itu siapa namanya? Iya, Dukun AS. Ya, ini salah satu gambar Dukun AS. Warga sekolah, silakan Pak Roy. Sama. Kurang tepat Pak, kurang tepat. Sedikit lagi. Warga sekolah. Dan ini betul kata Ibu Hana tadi adalah gambar Dukun AS. Sebelumnya tadi ada gambar Dukun AS dan warga sekolah. Sedikit lagi. Sedikit lagi Bapak Ibu. Silakan. Ya, ini kan pernah kejadian kemarin dulu Dukun AS yang sekarang sudah dihukum mati dia kan. Setelah mencabuli beberapa pasiennya, jadi dia dihukum mati. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu. Ini salah satu clue yang paling gampang juga. Masih warga sekolah? Warga sekolah. Pak Sarto.
Ini warga sekolah kan bisa kebersihan, bisa guru, kepala sekolah, wakil dan segala macamnya. Tapi Ayo Bapak Ibu. Menyerah ini, menyerah. nyerah. Ayo dong, ini sedikit lagi. Jadi glue-nya dukun AS. Ayo dong, sedikit lagi Bapak Ibu. Nyerah. Menyerah. Ya. Yang lain dulu, yang lain. Tidak. Kita pilih durasi. Iya. Tambah ciri-cirinya. Oke ya. Jadi ini dukun AS. Udah, kalau dalam kita, di dalam setiap guru kita kan ada singkatan kita masing-masing ya. Macam ya, tapi sudah jadi kalau itu kan singkatan guru kita kan selalu disingkat macam saya FT, Pak Tobing, jadi yang berkaitan. Tapi AS Arifin 9. Jadi setelah saya lihat singkatan itu adalah Pak Arifin 9. Seperti itu. Tangannya. Ini soal terakhir yang paling mudah Bapak Ibu. Ini terakhir sebelum masuk ke materi. Warga sekolah, silakan. Siapa? Pak Tobing. Tepat sekali jawabannya. Jawabannya tepat sekali. Gak terima Pak, gak terima. Tadi Pak Arifin. Gak terima Pak, gak terima. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung Pak Roy mungkin melihat saya seperti gambar seperti ini. Sedikit, memang sih sedikit saja perbedaannya. Terima kasih, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi kita masuk ke materi yaitu diseminasi budaya positif di Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Merawa. Next, Bu, budaya positif. Di sini pertanyaan pemantik yaitu apa itu budaya positif di sekolah? Coba Bapak Ibu, siapa yang tahu apa itu budaya positif di sekolah? Silakan Bu Hana. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya budaya positif itu kalau di sekolah berarti kebiasaan gitu Pak, atau perilaku yang bersifat positif yang dilakukan oleh warga yang ada di sekolah itu. Itulah menurut saya. Baik, tepuk tangan dulu ya untuk Bu Hana ya. Berarti kebiasaan positif yang ada di sekolah seperti itu Bu ya. Baik, bagus sekali jawaban Bu Hana. Pertanyaan yang kedua Ibu, Bapak, budaya positif apa yang sudah baik di sekolah Bapak Ibu? Silakan. Silakan Pak Arifin. Budaya positif yang dilakukan di sekolah kita itu salah satunya adalah Misako, senam Jumat atau senam sehat, sarapan sehat, literasi. Situ juga itu. Sarapan sehat atau markisah. Baik Pak, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Arifin. Berarti Pak ini Pak, saya mau bertanya lagi. Kegiatan sarapan sehat, kalau boleh tahu kegiatan itu diadakan sebulan sekali atau seminggu sekali atau berapa bulan sekali seperti itu Pak? Minta tolong dijelaskan Pak. Untuk sarapan sehat itu kegiatan itu sebulan sekali, yaitu di minggu kedua. Ya, itu di hari Jumat. Jadi dia tiap hari Jumat itu kegiatan kita berbeda-beda. Salah satunya Jumat pertama dan keempat itu adalah senam sehat atau senam pagi. Jumat kedua itu adalah kita yaitu untuk markisah, sarapan sehat agar anak-anak terbiasa untuk sarapan pagi. Dan yang minggu ketiga itu adalah kita gotong royong atau membersihkan biar kita para siswa itu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan nih. Nah, itu aja. Baik, sangat bagus sekali berarti di sekolah SMP Negeri 5 ini Pak ya. Berarti setiap bulan pada hari Jumat kegiatannya berbeda-beda ya Pak?
Jadi seperti minggu pertama tadi Bapak jelaskan, itu senam dahulu minggu pertama, kedua sarapan sehat tadi Markisa ya, mari kita sarapan, kemudian yang ketiga gotong royong, dan yang keempat tadi senam kembali. Bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu ya untuk Bapak Alimira. Bagus sekali kegiatan di sekolah sehat menerima ini. Next, jadi bisa ambil kesimpulan tadi budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang melihat pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itulah pengertian dari budaya positif itu tadi. Baik, next, Bu Kiki. Inti materi kita kali ini adalah konsep inti budaya positif. Itu ada beberapa nanti yang akan kita bahas. Next, Bu Kiki. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol kebijakan. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Jadi itulah konsep inti budaya positif itu tadi. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak itu bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan terlahir bukan seperti selembar kertas kosong. Dia sudah ada sifat genetik yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Dan kita, belum lagi yang tadi. Dan kita tugas guru yaitu bukan menuntut, melainkan menuntun agar anak tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kita itu mendorong dan menuntun, bukan hanya sekedar menuntut. Seperti itu Bapak Ibu. Next, Ibu Kiki. Di sini ada perubahan paradigma. Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan pendidikan pada zaman dahulu dan sekarang pada saat ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang tahu perbedaannya? Baik, sebentar Bu Sunia. Silakan Bapak. Oke, baik. Perbedaannya adalah kalau sebelumnya Pak, bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru. Kalau sekarang itu di kurikulum Merdeka, pembelajaran itu berpusat pada siswa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Roy. Kita berikan tepuk tangan dulu yang untuk Pak Roy. Tadi ada satu lagi mungkin menurut zaman dahulu dia berpusat pada guru, teacher guru ya Pak, dengan metode ceramah seperti itu. Teacher center ya. Teacher center dengan metode ceramah seperti itu Pak, yang ngomong. Terus sekarang sudah pembelajaran berpusat pada siswa. Ibu Sumian tadi ada yang mau Ibu mau tambahin? Baik, menurut saya apa perbedaan pendidikan pada zaman dulu dengan zaman sekarang? Kalau pada zaman dahulu guru itu lebih banyak aktif untuk mengejar target, menyampaikan materi. Sedangkan kalau pada zaman sekarang berpusat kepada siswa. Jadi bisa dibuat dalam bentuk berkelompok dan diskusi atau yaitu eksperimen. Itu menurut saya. Terima kasih. Sangat baik sekali ya Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Sumia. Iya, jadi pada zaman dahulu memang masih dia teacher center dan mengejar target pribadinya sendiri, begitu ya Bu Sumia. Kita sebagai guru ya. Tapi zaman sekarang kita sudah dituntut sebagai guru harus kreatif. Jadi agar pembelajaran di kelas itu tidak membosankan dan tidak membuat murid-murid itu bosan dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Next, Ibu Kiki. Jadi perbedaannya seperti ini ya. Yang menurut saya zaman sekarang kita dituntut harus lebih kreatif agar dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ada pernah saya lihat salah satu di video kan, pembelajaran zaman dulu itu cuma sekedar bawa selembar RPP doang untuk menuntaskan materi pembelajaran di kelas. Tapi zaman sekarang tidak. Kita harus kreatif dengan segala alat-alat pembelajaran kita yang kita bawa, seperti laptop, bahkan ada yang bawa speaker juga,
Jadi itu mungkin salah satu tingkat kreatif kita sebagai guru agar pembelajaran di kelas tidak membosankan. Next, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini yang sama-sama sudah kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budayanya. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Baik, di sini pertanyaannya, kira-kira adakah Bapak Ibu yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ayo, silakan Bapak Ibu, kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu buat di dalam kelas Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Silakan Bapak Ibu, ada yang tahu? Baik, Ibu Raden Endang. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pembelajaran diferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Pertama, saya mengkelompokkan siswa saya berdasarkan kemampuan kesiapan belajar siswanya dan berdasarkan gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Nah, jadi kesiapan belajar itu dilakukan agar kita mengerti materi yang akan kita berikan kepada siswa disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan belajar siswa itu. Terima kasih. Baik, sangat bagus sekali jawaban Ibu Raden. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Raden. Jadi, izin Bu, saya mau bertanya lagi. Jadi di dalam kelas Ibu sudah Ibu kelompokkan minat dan gaya belajar siswa Ibu masing-masing ya Bu? Seperti itu. Sudah saya siapkan Pak berdasarkan diagnostik awal pembelajaran. Baik, sangat bagus sekali di sekolah Ibu ya, SMP Negeri 5 Tanjung Morawa. Next, Ibu Kiki. Baik, di sini ada kita kaitkan 6 profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang pertama, beriman. Udah, pertanyaannya, kegiatan seperti apa yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu yang berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman? Berdoa Pak sebelum mulai pelajaran. Iya, bagus sekali Bu. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau menambahi Bu Andini tadi? Ya, terima kasih Pak Fahri. Di sekolah kita ini kebetulan ada dua agama. Kalau yang Muslim itu ketika melaksanakan pembelajaran mereka menerapkan sholat duha ya pada saat sekitar pukul 9 atau pukul 10. Sedangkan kalau non Muslim itu melaksanakan kegiatan mereka seperti kebaktian. Ya, terima kasih Pak. Sangat bagus sekali Bu. Tapi mohon izin Bu, saya mau bertanya kembali, kalau boleh tahu, kalau kegiatan kebaktian itu di agama yang non Muslim dibuat di hari apa? Kemudian apakah seminggu sekali atau sebulan sekali Bu? Mohon izin. Ya, kegiatan kebaktian itu dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu seminggu sekali. Jadi di situ gurunya ikut terjun langsung memberikan seperti ceramah atau arahan kepada peserta didiknya beragama Kristen. Terima kasih Pak. Sangat baik sekali. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Bu Andini. Sangat baik sekali kegiatan-kegiatan di sekolah Ibu. Belum Ibu Kiki? Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tentang kebinekaan. Kira-kira pernah tidak siswa Bapak Ibu diperkenalkan dengan budaya lain atau diajak wisata ke suatu daerah untuk melihat kebudayaan setempat? Ayo Bapak Ibu, kira-kira pernah tidak kita mengajarkan? Ya Ibu Hana, mungkin bisa dijelaskan. Iya Pak, kalau untuk kebinekaan siswa kita pernah diperkenalkan diajak ke museum Pak. Museum yang
di Medan kemarin ya, untuk mengenal jenis hewan-hewan yang khas di Sumatera Utara. Kemudian juga studi tour ya, untuk melihat objek wisata yang ada di sekitar Sumatera Utara, contohnya Pariban Pak, itu kan keindahan alamnya seperti itu, dan juga rumah-rumah adat daerah Kabupaten Karo seperti itu Pak. Yang jelas sudah pernah lah Pak. Terima kasih. Baik, sangat bagus sekali Bu dan sangat baik. Berarti sudah terjalin kerjasama semua stakeholder di sekolah ya Bu. Sangat baik sekali. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Hana. Kemudian next, belum Bu Kiki, masih di gotong royong. Pertanyaan gotong royong. Kira-kira di sekolah Bapak Ibu adakah yang rutin melaksanakan kegiatan gotong royong Bapak Ibu? Silakan. Oh, silakan Ibu. Saat ini Sudah Pak, di hari Jumat kebersihan Pak. Minggu ketiga. Hari Jumat minggu ketiga. izin Bu, mau bertanya kembali. Kalau boleh tahu kegiatan gotong royong itu kegiatan gotong royong yang seperti apa ya? Mohon izin. Seluruh warga sekolah bekerja sama baik guru maupun siswa untuk membersihkan seluruh ruangan kelas maupun lingkungan yang ada di luar, seperti taman, merawat bunga, dan yang lain-lain. Sangat baik sekali, berarti sudah berjalan cukup lama itu Bu ya. Oh, baik sekali. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk jawaban seperti ini. Kemudian yang keempat terkait profil pelajar Pancasila. Next, Ibu Titi. Mandiri. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana menciptakan mandiri kita di dalam kelas? Seperti itu. Menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana menciptakan mandiri di dalam kelas? Boleh silakan. Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya silakan Ibu Sumia. Baik, menciptakan mandiri dalam kelas. Ketika kita memberi tugas, jangan selalu atau sering membantu tugas siswa tersebut. Biarkan dia mengerjakannya dengan kemandiriannya. Kemudian selain itu kita terlebih memperhatikan kondisi anak, bagaimana dia mau mengerjakan atau tidak tugas-tugas yang kita berikan. Nah, kemudian selain itu materi yang kita sampaikan itu sebaiknya menyenangkan. Menurut saya itu saja tentang menciptakan mandiri di kelas. Sangat baik sekali ya Ibu, berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan mandiri di dalam kelas. Kita bertepuk tangan dulu untuk Bu Sumia. Next, Ibu, disiplin positif. Selanjutnya yaitu disiplin positif Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Silakan, siapa yang memberikan pendapatnya? Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Oh, silakan Ibu Sartini kembali. Disiplin positif adalah kegiatan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa adanya hukuman, hadiah, tanpa ada kekerasan, tanpa ada ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Jadi kegiatan yang mendorong perbuatan positif tapi tanpa reward ya, tanpa imbalan untuk memberikan hadiah seperti itu ya Bu Sartini ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Sartini ya. Kemudian tadi ada yang mau Bu Andini tambahkan? Oh, silakan Ibu Yeni. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menambahkan disiplin positif yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu bersikap baik dan tegas kepada anak. Itu yang diperlukan kepada anak didik kita. Terus memiliki pemikiran jangka panjang. Itu salah satunya. Mengasah keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Biasakan hidup mandiri. Sekian dan terima kasih.
baik sekali ya jawaban Bu ini. Kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk Bu ini. Berarti di sini kita harus mengajarkan untuk siswa itu untuk hidup mandiri ya Bu. Kemudian kita harus tegas dan tidak boleh terlalu memanjakan murid tersebut. Sangat baik sekali. Next, Ibu Kiki. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti ini terkait dengan diri kita juga. Kita butuh orang lain juga untuk mendisiplinkan kita juga, seperti itu. Next, di sini pengertian disiplin positif yang menurut saya suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, seperti itu. Next, Ibu Vicky, nilai-nilai kebajikan. Jadi kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Bapak Ibu tanamkan kepada murid di kelas Bapak dan Ibu? Silakan siapa yang masih pendapatnya Bapak dan Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang seperti apa yang sudah Bapak Ibu tanamkan di dalam kelas Bapak Ibu? Coba. Bentar ya Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nilai-nilai kebajikan yang sudah saya tanamkan kepada murid saya di kelas saya. Yang pertama, saya menanamkan kepada siswa rasa tanggung jawab, dimulai dari mengerjakan tugas. Saya tanamkan kepada siswa bahwasannya hal-hal kecil seperti mengerjakan tugas itu adalah bagian dari tanggung jawabmu sebagai seorang siswa. Dari kebiasaan dari mengerjakan tugas tadi akan terbawa-bawa apabila kelak mereka akan terjun di sebagai warga masyarakat dan di dunia kerja mereka akan terbiasa dengan rasa tanggung jawab tadi. Terima kasih. Sangat bagus sekali ya Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Radenena. Jadi Ibu ini mengajarkan kepada siswanya agar lebih bertanggung jawab dalam diri dia, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Bapak Roy silakan, ada yang mau ditambahin Pak? Baik, untuk nilai-nilai kebajikan yang sudah saya tanamkan kepada murid, yang pertama adalah tanggung jawab. Dari setiap apa yang ditugaskan kepada siswa itu ditanamkanlah rasa tanggung jawab ketika mereka mengerjakannya dengan baik dan mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya yang kedua itu adalah kejujuran. Di waktu mereka atau siswa itu mengerjakan ujian, nah, disitulah kita menanamkan kejujuran di dalam diri mereka bahwa mereka itu memang benar-benar mengerjakannya secara mandiri. Terima kasih Pak. Baik, sangat bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Bapak Roy Dharma. Jadi yang pertama bersama Kak Ibu Endang kita ajarkan nilai bertanggung jawab, dan yang kedua nilai kejujuran. Benar. Sekarang mulai dari level bawah lah seharusnya kita mengajarkan nilai kejujuran untuk anak-anak kita ini, karena kedepannya juga berefek panjang bahwa pentingnya nilai jujur dalam kehidupan. Karena sebenarnya di negara kita ini enggak kekurangan orang pintar, cuma kekurangan orang jujur, seperti itu. Next, Ibu Kiki. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini ada nilai keadilan, tanggung jawab, bersyukur, kejujuran, sabar, dan kasih sayang. Next, Ibu Kiki. Kita sebagai pendidik, seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya kita itu nggak kekurangan orang pintar, cuma kekurangan orang jujur. Jadi dari mulai sekarang harus kita tanamkan nilai-nilai kejujuran dari hal yang kecil sampai nanti mereka besar untuk mendapatkan hal yang besar juga, seperti itu. Next, di sini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai pendidik harus bisa mengetahui masing-masing apa itu kebutuhannya. Next. Mungkin akan terasa sulit karena banyaknya keragaman dan karakter siswa kita, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita mampu untuk mengetahui masing-masing kebutuhan dasar dari murid kita itu. Yang penting kita yakin dan selalu sabar untuk menghadapinya, seperti itu. Next, Ibu. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia. Di sini kan ada yang alumni
calon guru penggerak angkatan 7. Boleh saya bertanya kepada Ibu Hana, kira-kira apa motivasi Ibu mengikuti program guru penggerak seperti itu? Silakan Ibu Hana. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya gimana ya, kalau dibilang motivasi kan berarti harus dari dalam diri ya Pak ya? Iya benar. Iya, saya kan nggak tahu tuh guru penggerak itu apa. Pastinya yang pertama motivasi saya ingin tahu guru penggerak itu seperti apa sih, kan begitu ya. Nah, kemudian pastinya ingin menambah ilmu pengetahuan dan wawasan saya mengenai apa-apa saja nanti yang dipelajari di guru penggerak. Dan terakhir mungkin motivasinya ya supaya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi terhadap murid-murid saya. Mungkin itulah Pak motivasi saya. Terima kasih. Sangat bagus sekali Bu Hana, kita beri tepuk tangan dulu ya. Jadi inti tadinya yang saya ambil adalah yaitu ikut guru penggerak yang pertama mungkin ingin menambah ilmu seperti itu Bu ya. Mungkin kalaupun saya ditanya apa motivasi saya, pasti ingin menambah ilmu agar lebih luas lagi wawasan kita, ilmu kita seperti itu Ibu Hana. Baik, next Ibu Kiki. Posisi kontrol kita yaitu sebagai lebih baik adalah sebagai manajer, di mana guru memposisikan dirinya, murid melakukan pelanggaran atau tertib, maka guru bisa bertanya kepada anak tentang mengapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Next Ibu Kiki. Di sini juga ada keyakinan kelas. Di sini ada dalam pembentukan kelas ada 5. Yang pertama keyakinan bersifat lebih abstrak, kemudian keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Yang ketiga keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu. Silakan next Bu Kiki. Dan yang ingin saya tanyakan, keyakinan kelasnya bagaimana yang Bapak Ibu buat di kelas Bapak Ibu? Coba saya ingin mendengar pendapatnya. Ada keyakinan kelas, silakan Ibu Raden. Ya, terima kasih kembali atas kesempatannya. Keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasannya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keinginan siswa agar pembelajaran itu dapat berlangsung dengan kondusif. Bagaimana apa yang diinginkan siswa agar kelasnya itu suasana kelas agar terasa nyaman sehingga mereka bisa fokus dalam menyerap materi yang disampaikan oleh gurunya. Jadi keyakinan yang saya terapkan di situ, di setiap siswa menyampaikan satu aspirasinya, apa yang dia inginkan dalam bahasa mereka. Jadi misalkan ada 25 siswa, berarti ada 25 keyakinan kelas yang disepakati bersama, sehingga dari masing-masing siswa akan timbul rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka buat. Kalau saya buat seperti itu Pak, terima kasih. Sangat bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Raden. Berarti Ibu ini memposisikan bertanya, memang harus seperti itu keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang mau dibuat di dalam kelas Ibu Raden Medan? Seperti itu. Memang harusnya keyakinan kelas seperti itu. Kalau dia satu arah namanya peraturan. Jadi menurut kita aja, tidak menurut ke siswa-siswa selanjutnya. Next, segitiga restitusi yang terakhir, segitiga restitusi. Next, segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini juga restitusi berfungsi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Mungkin nanti yang terakhir ini saya akan mengasih video tentang bagaimana cara kita menghadapi murid yang berbuat kesalahan. Silakan Ibu. Mungkin silakan Ibu.
Lalu apa yang kamu lakukan kepada si Chandra? Saya marah dan Pasti kamu melakukan seperti itu ada alasannya. saya sudah siapa yang memberikan saksi karena menurut saya mobil saya sendiri. Iya, aku tahu. Wajar kalau kamu marah. Kamu pasti tidak rela menjadi kayak kamu bercontoh seperti itu oleh Chandra. Aku sangat menghargai tindakan kamu, tidak dulu dari itu. Salah, kamu memukul aku berkali. Sekarang coba kita pikirkan bersama. Kamu marah dan maki-maki si Chandra di depan teman-teman. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas kita apa yang dapat melanggar? Jadi menghormati antar teman. Benar sekali. Menurut kamu, kita saling menghormati antar teman, penting tidak bergabung. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus bisa Iya benar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya harus bersabar dan mengamankan saya. Kalau ada yang meminta saya akan melakukan semuanya. Tepat sekali dengan kamu. Tepat banget. Dan sekarang kamu boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kebersamaan saya senang sekali ada diskusi dengan wali kelas saya, yaitu Pak Padi. Saat berdiskusi tentang pengendalian diri dari amarah. Karena perilaku teman saya yang tercontek, saya jadi marah. Pak Padi mengajarkan saya agar saya harus banyak bersabar dan saling menghormati antar teman. Terima kasih Pak Padi nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu tadi contoh melakukan segitiga restitusi. Jadi jangan semata-mata kita langsung menjudge kalau itu anak itu langsung salah, tapi kita tanyakan dulu mengapa dia melakukannya seperti itu. Baik, mungkin itu saja pengimbasan di sekolah kita SMP Negeri 5 dari saya. Mungkin kalau ada salah, kurang kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pemaparan dari CGP Angkatan 9 tadi, maka sampai di sini pengimbasan untuk CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi dapat bermanfaat untuk sekolah kita, khususnya SMP Negeri 5 Tanjung Morawa. Amin. Demikianlah saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.